Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, di depan saya, di depan kamu juga, di depan habis makan jadi kenyang. Di depan saya sudah ada 3 pilihan kartu, 3 tumpukan kartu, 3 pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga. Ini adalah merupakan jawaban daripada tema yang akan saya munculkan pada kesempatan kali ini. Mau tahu temanya apa? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Atau nggak mau tahu? Ya, tema ini kira-kira apa bagusnya ya? Yang akan hubungi kamu di bulan September. Nah, pasti kamu penasaran siapa yang akan menghubungi kamu di bulan September. Apakah kira-kira maknanya dia ingin menghubungi kamu? Apakah dia ingin menyatakan cintanya? Ataukah dia ingin pinjam uang? Atau apapun itu bisa kita lihat nanti di sini. Ya. Sebelum saya mulai, jangan lupa buat Anda untuk subscribe. Ini paling penting, subscribe, kemudian di like, nonton, di share, dinyalakan lampu notifikasi biar rame. Kalau misalnya sudah mencapai 50.000 subscriber, saya akan tampil, tidak hanya tangan saja yang muncul, tetapi kamu bisa melihat saya siapakah sebenarnya di balik warna-warni ini. Dan ini juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa enggak. Kalau tidak cocok berarti energi Anda tidak ada di dalam kartu ini. Mungkin lagi di bawah meja mungkin, atau lagi jalan-jalan kemana-mana, kita nggak tahu. Oke, langsung aja kita pindahkan dulu pel nomor 3. Kita pindahkan pel nomor 2. Dan pel nomor 3 kita gigit-gigit. Oke. Yang akan hubungi kamu di bulan September. Ten of Swords, Ace of Wands, 9 of Wands, 9 of Cups, Ace of Swords, Queen of Swords, Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Cups, dan juga ada Knight of Cups. Oke. Tunggu diperbaikin dulu, miring-miring sepertinya. Aduh, jangan sampai otakku juga miring. Yang akan menghubungi kamu di bulan September. Ini bukan tentang asmara, bukan tentang keluarga, tetapi ini tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang mungkin di pekerjaan ya. Di bulan September nanti itu ada pekerjaan yang mungkin pernah atau biasa kamu kerjakan, tetapi selalu akhirnya itu diserahkan kepada orang lain. Nah, ini nanti yang membuat sesuatu menjadi kalang kabut karena tidak adanya dirimu di situ, atau tidak adanya kamu yang menyelesaikan pekerjaan itu. Padahal sebenarnya kamu yang sangat tahu hal itu. Mungkin ada mungkin ada tentang delegasi pekerjaan yang diberikan. Mungkin misalnya kamu si A ya, diserahkan ke B dulu biar si B juga tahu. Tapi ternyata si B ini kurang bisa, atau si C kurang bisa, atau si D kurang bisa. Jadi yang menghubungi kamu nanti itu dari sisi pekerjaan. Yang biasanya kamu selesaikan sendiri, ini akhirnya kamu dipanggil lagi atau diberitahu lagi bahwa ayo sama-sama kita selesaikan pekerjaan ini, kembali satu persatu menyusun kembali semua yang pernah kamu tinggalkan mungkin, atau kamu lewatkan mungkin, dengan berbagai macam kendala dan masalah yang sudah kamu lewati. Nah, di sini kamu memang yang mungkin karena kamu pintar kali ya, atau karena kamu smart, atau kamu sudah tahu jalannya,
sudah tahu bagaimana menyelesaikan hal tersebut, sehingga kamulah yang akhirnya dipanggil ulang, dihubungin ulang untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Semoga kamu bisa. Ya, tapi saya lihat di sini kemampuan kamu karena pasti bisa menyelesaikan hal itu. Ada di sini saya melihat ada perempuan yang sangat membutuhkan bantuan kamu. Ya, ada perempuan, ada juga pria, tetapi perempuannya ini sangat sangat antusias sekali dalam pekerjaan. Si laki-lakinya juga bekerja tetapi kurang smart mungkin. Yang perempuan, ada perempuan lagi juga yang hanya taunya duduk tenang. Nah, inilah yang sekiranya mungkin agak membuat pekerjaan yang sebelumnya bisa berjalan dengan lancar akhirnya terbengkalai. Akhirnya pekerjaan itu hanya bisa terputar-putar di situ aja dan tidak bergerak kemana-mana. Tetapi dengan adanya dirimu nanti dihubungin kembali di bulan September, ya itu setidak-tidaknya bisa membantu kembali keadaan supaya bisa membaik di tempat kerja atau tempat yang sudah kamu jalani sekarang. Jangan juga kamu tolak, karena membantu orang lain dalam pekerjaan itu sangat baik. Apalagi ini dalam satu tempat kerja kamu. Keberhasilan dalam satu perusahaan atau pekerjaan tidak hanya menonjolkan pribadi seseorang saja, tetapi tim. Ini tim yang dilihat. Saya melihat di sini kalau misalnya kamu terjun langsung, secara perlahan-lahan semuanya akan kembali membaik. Ya tergantung nanti negomu. Jangan lupa untuk minta ini, minta yang banyak. Minta yang banyak. Kalau mau pekerjaannya selesai, minta yang banyak. Biar nanti semua pekerjaannya akan berjalan dengan baik. Bercanda ya. Oke. Ini nanti yang menghubungi kamu bulan September ini adalah tentang pekerjaan. Kita ke yang nomor 2 yang akan menghubungi kamu di bulan September. Eight of Swords, Ace of Cups, Six of Wands, Eight of Pentacles, Five of Cups, Seven of Swords, Death, the Emperor, Judgment, dan yang terakhir ada King of Wands. Siapakah yang menghubungi kamu di mana-mana kira-kira? Yang menghubungi kamu di bulan September. Aduh, ini seperti film-film jatuhnya. Ini adalah seseorang yang lagi sangat jauh sama kamu, terpisah dengan yang namanya jarak. Bisa jadi LDR, bisa jadi karena kerja, bisa jadi karena jarak yang memisahkan kalian. Intinya di sini seseorang yang sangat berpikir keras berpikir tentang dirimu. Di sini saya melihat dia hampir sehari-harinya itu selalu berpikir bagaimana caranya bisa bertemu, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan kamu, bagaimana caranya bisa melihat dirimu. Mungkin melalui video call itu tidak cukup, mungkin melalui telepon itu tidak cukup, tetapi orang ini betul-betul atau benar-benar sangat-sangat ingin melihat dirimu secara langsung. Menghubungi di sini dalam artian bisa berarti telepon, tetapi di sini bukan lagi hanya sekedar menghubungi. Dia ingin bertemu langsung dengan dirimu. Tapi awalnya pasti menghubungi dong. Ya, ini adalah pasangan kamu sendiri yang lagi terpisah. Aduh, seperti film-film yang lagi terpisah jarak, yang sehari-harinya memang apapun yang dia kerjakan dia selalu terfokus sama dirimu. Selalu itu yang membuat dia menjadi semangat, membuat dia menjadi merasa beruntung dengan memilikimu, mempunyai pasangan seperti dirimu. Tetapi sayangnya
jarak yang memisahkan kalian di sini. Di sana dia bekerja dengan baik, mengumpulkan cuan dengan baik, ya. Perasaannya, jadi kamu di sini nggak usah berpikir yang aneh-aneh atau yang berpikir yang macam-macam tentang dia, karena dia sudah, kalau orang sudah seperti ini memikirkan pasangan lain itu sudah tidak mungkin. Di sini tidak ada yang namanya memikirkan orang lain, hanya dirimu saja yang dia pikirkan. Dia berusaha bagaimana caranya, mungkin menghubungi itu sudah terbiasa, tetapi yang ingin dia lakukan adalah terbang, mengunjungi dirimu. Bagaimana caranya supaya bisa berdekatan dengan dirimu di bulan September nanti. Tetapi ada tetapinya, yaitu posisi sekarang memang kondisi lagi seperti ini. Tada, bukan mati ya, kondisi lagi dalam keadaan yang sulit untuk melakukan perjalanan jauh. Tetapi walaupun dalam keadaan sulit seperti itu, saya melihat dia mencoba untuk mencari alternatif lain untuk tetap bisa fly, tetap bisa terbang, tetap bisa mengunjungi, atau apapun caranya tetap dia lakukan, daripada dia merasa tersiksa sendiri kemudian jauh dari dirimu. Apa sih yang kamu pakai? Aku bertanya, apakah kamu mengguna-gunai dirinya? Ya, dia merasa bahwa keadilan itu akan datang ketika memang kita mencintai seseorang dengan tulus. Nah, inilah yang terus terpikirkan oleh dia. Dia menginginkan dirimu, dia menginginkan keadaanmu, dia mau tahu kamu sedang apa, dan ingin bahwa semuanya itu berakhir bahwa dia bisa menaklukkan dirimu ataupun bisa bersama dengan dirimu selama-lamanya. Tetapi yang menghubungi kamu nanti di bulan September ini adalah pasangan kamu sendiri. Oke? Nah, kita ke pel nomor 3. Yang akan hubungi kamu di bulan September yang pertama. Age of Pentacles. Seven of Pentacles. The Stars. Aduh, ada yang menyesal nih di sini. Two of Pentacles. Yang ketiga ada The Moon. Strength. Three of Wands. Ring. Hermit. The World. Dan yang terakhir ada Nine of Pentacles. Siapakah yang akan menghubungi dirimu di bulan September? Hore. Ini adalah seseorang yang sudah menyesali perbuatannya, sang mantan. Tetapi ya kembali ke kamu lagi, namanya mungkin orang hanya sekedar menghubungi ya. Di sini saya melihat ada yang namanya penyesalan terbesar yang pernah dia lakukan kepada dirimu. Mungkin dia pernah menyakiti hatimu, atau dia pernah membuatmu marah, atau dia pernah membuatmu merasa tersiksa, atau dia pernah berbagi hati kepada orang lain, atau dia pernah menjanji-janji tetapi tidak menepati janjinya, atau dia selingkuh. Ini semua yang menjadi penyebab kenapa dia ingin menghubungi kamu lagi untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia berpikir setiap hari, kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dia berpikirnya setiap hari tentang kamu, karena mungkin dia tidak akan mendapatkan lagi pasangan seperti kamu atau orang-orang seperti kamu lagi yang bisa mengerti dia pada saat itu. Tetapi dia akhir-akhir ini menimbang-nimbang, maju nggak ya, hubungi nggak ya,
dia marah nggak ya, atau ntar dia tempeleng nggak ya, atau dia injek saya nggak ya. Ini semua yang menjadi bahan pertimbangan dia. Dan jalan yang dilakukan sekarang ini adalah dia mencoba menghubungi atau mendekati orang-orang yang terdekat dengan kamu. Entah bisa jadi saudara, entah bisa jadi teman, orang tua, sahabat kamu. Ini cara dia nanti di bulan September untuk bisa berdekatan dengan kamu. Karena mungkin dia tahu bahwa kamu juga agak sedikit keras. Orangnya mungkin agak sedikit mempunyai prinsip kalau sudah berbicara tentang masalah hubungan. Intinya sekarang di sini dia mencoba mencari jalan bagaimana harus ada yang menjembatani hal-hal di antara kalian berdua nanti nih. Dia tidak, jadi hati-hati. Dia tidak peduli apakah nanti itu harus jalan yang baik untuk bisa kembali kepada dirimu. Dia tidak peduli apakah harus mencari jalan yang ya tanda kutip hati-hati. Jadi kalau misalnya demi menjaga keamanan dan keselamatan warga bangsa Indonesia, menjaga keselamatan kamu sendiri, kalau misalnya dia menghubungi, itu semuanya kembali ke kamu sebenarnya, ya, kembali ke kamu sebenarnya. Yang jelas selalu saja membalas dengan baik. Jangan membuat orang lain, walaupun mungkin dulunya kamu marah, tetapi ketika orang ini menghubungi kembali, jangan saya sarankan jangan membalas marah. Jangan sampai, karena biasanya orang yang terlalu cinta, orang yang terlalu suka itu akhirnya bisa berlaku yang ya kamu ngerti sendiri, bisa berlaku yang fatal. Jadi hati-hati. Semoga kalau misalnya dia menghubungi ya dibalas sesuai dengan keinginan kamu, tetapi tidak yang sampai membuat orang lain menjadi tersinggung perasaannya atau merendahkan orang lain. Cukuplah apa yang sudah terjadi kemarin, ya sudah lewat, jangan lagi dibawa-bawa sekarang ini, ya. Tapi kembali, siapa yang akan menghubungi kamu di bulan September nanti adalah pasangan kamu, mantan kamu sendiri yang menyesali segala perbuatan yang telah dia lakukan selama ini. Oke? Film. Cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Star Tarot di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.